Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sobat Abah sekalian atau teman-teman Abdullah Khairul Azam, bertemu lagi dengan saya Abdullah Khairul Azam di channel Ustaz Azam Official. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas sebuah perseteruan metode yang hingga detik ini belum selesai ya. Sebagaimana yang tertera di thumbnail, yaitu saya akan membahas polemik seputar Wahabi. Karena tidak dipungkiri bahwa bagaimanapun hingga detik ini perseteruan seputar Wahabi belum selesai. Selalu meramaikan jagat maya, terutama Facebook. Selalu dibahas ini Wahabi dan Wahabi. Bahkan ironinya ketika ditanya mereka-mereka yang mendiskreditkan Wahabi ini, ditanya siapa itu Wahabi, mereka tidak kenal. Sangat aneh kan? Namun pada kesempatan kali ini ada sebuah video cuplikan dari ulama besar. Yang pertama Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kemudian yang kedua Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ini seorang ulama besar yang berbicara mengenai siapa itu Wahabi. Hari ini kan yang kita biasa dengar, Wahabi itu disematkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bin Sulaiman bin Ali bin Rashid dan seterusnya. Padahal beliau ini adalah seorang ulama besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cuplikan video tersebut yang akan menjelaskan secara global tentunya ya. Kalau secara detail mungkin waktu yang tersedia tidak cukup, tapi secara global saja untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa siapa itu Wahabi yang sebenarnya, agar kita tidak salah paham mengenai Wahabi. Saya berbicara mengenai hal ini bukan saya pro terhadap Wahabi, tidak. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran yang sebenarnya. Siapa itu Wahabi yang sebenarnya? Agar kita tidak terlalu menyebarkan sebuah fitnah yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Bagaimana kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kan dijelaskan, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berbicara yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sesungguhnya hati, penglihatan, pendengar, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Supaya saya tidak banyak bicara dan tidak perlu banyak basa-basi, mari kita simak video lengkapnya dari kedua ulama besar kita. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengarang banyak kitab. Di antaranya kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ada yang menarik, saudara. Saya bacakan kutipan beliau. Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tulis di sini dengan penuh adab, sopan, santun, dan beliau ingin menyampaikan kepada ulama-ulama Wahabi yang ada di Saudi yang selalu mengecam beliau. Bahkan ada ulama di Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu sudah sesat, murtad, dan harus dihukum mati. Sudah. Itu fatwa. Nah, tapi apa jawab beliau? Apa beliau marah? Melakukan perlawanan? Tidak. Dengan hikmah, mari kita lihat apa beliau katakan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah halaman 202. Sudah. Beliau katakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mauqifun 'azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal bab. Jadi kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya posisi yang begitu bagus, pandangan yang begitu arif dan bijak dalam persoalan ini. Wa khususnya binisbati li ba'dil alfadil mustahirah 'alal alsinah. Khususnya berkaitan dengan sejumlah ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan oleh umat Islam. Beliau lagi cerita, umat Islam kan di mana-mana suka baca burda, suka baca maulid, suka baca qasidah, termasuk ya Rabbi bil Mustafa dan lain sebagainya, atau ya akramal khalqi liman adutu bihi. Nah, apa beliau katakan, saudara? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, wa huwa imamut tauhid wa rasul muwahhidin. Inilah sang imam tauhid, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
wa rasul muwahhidin, dan pimpinan kelompok yang begitu membela tauhid. Yaqulu kalimatahu sadida bi hikmatihi rasyidah, mengucapkan kalimat-kalimatnya saudara yang lurus, yang benar, yang bagus, yang penuh dengan hikmah. Allati bisababiha antasharat da'watuhu bainal anam, yang dengan kelembutannya itu akhirnya dia punya dakwah menyebar. Cuman sayang, sejuta sayang, kemudian pada hari belakangan orang banyak mencatut namanya untuk pandangan-pandangan yang justru bertentangan dengan pandangan ulama salaf saudara. Mari kita bacakan. Di sini dikatakan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara, apa kata beliau rahimahullah? Idza tabayyana hada, kalau ini sudah menjadi jelas, fal masailul lati syanna biha minha ma huwa min al-buhtan al-dhahir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang memberi berita lewat tulisan kepada para muridnya bahwa di sana ada masalah-masalah yang dibuat-buat menjadi fitnah untuk dirinya. Apa fitnahnya? Beliau katakan wahya qauluhu, di antaranya adalah yang diungkapkan oleh orang tersebut, orang yang memfitnah dia saudara. Ini mubtilun kutubar madahib, aku ini difitnah telah membatalkan kitab-kitab para imam madhab. Dan aku juga difitnah ini akul innan nasa min sittumi asana laisu ala syekh. Aku juga difitnah bahwa aku mengatakan bahwa umat Islam sejak 600 tahun yang lalu, yaitu mereka semuanya sesat. Padahal saya tidak pernah mengatakan begitu. Kemudian apa? Ini ada ijtihad. Saya difitnah, katanya saya mengajak orang untuk ijtihad keluar dari madhab. Saya tidak pernah mengajak seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, ini kharij anil taklid. Ada fitnah saya, katanya saya tidak taklid lagi. Enggak betul. Jadi kalau beliau katakan enggak betul, berarti beliau masih taklid. Kemudian ada lagi yang fitnah saya, kata dia ini akul inna ikhtilafal ulama naqamah, bahwa perbedaan pendapat di antara ulama adalah ada siksa. Saya enggak pernah mengatakan begitu. Wa qauluhu, dan saya difitnah lagi oleh ucapan dia, ini ukafir man tawassala bis-shalihin. Saya ini dituduh katanya saya mengkafirkan orang-orang yang tawassul dengan orang soleh. Saya enggak pernah mengkafirkan orang yang tawassul. Kemudian apa beliau katakan lagi, wa qaulihi inni ukaffiru Busiri. Saya difitnah, kata mereka saya mengkafirkan Imam Busiri dengan kitab Burdahnya sudah. Kemudian dia katakan lagi, gara-gara Imam Busiri mengatakannya akramal hal, saya dituduh inni ukaffiru Busiri. Kemudian dikatakan lagi, saya difitnah inni akul lau aqdaru ala hadam qudratir rasul la hadam Tuhan. Andai kata aku ini, andai kata mampu untuk menghancurkan rumahnya Nabi, niscaya aku hancurkan rumah Nabi. Saya tidak pernah mengatakan begitu, kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian saya difitnah, katanya saya mengatakan lau aqdaru ala Ka'bah la aqadtu misabaha wa ja'altu laha misaban min khashab. Andai kata aku ini punya kemampuan, niscaya aku akan ambil misabnya Ka'bah. Misab Ka'bah itu terbuat dari emas. Saya dituduh, katanya saya mau copot itu, saya mau ganti dengan kayu. Enggak betul, saya tidak pernah mengatakan begitu. Kemudian dikatakan lagi, ini unkiru ziarah ke kubur Nabi. Saya difitnah, katanya saya ini mengingkari ziarah kubur Nabi. Saya tidak pernah mengingkari ziarah kubur Nabi. Kemudian, ini unkiru ziarah ke kubur walidain wa khairihima. Dan saya difitnah, katanya saya ini mengajak orang, melarang orang ziarah ke kubur kedua orang tuanya. Itu semua fitnah. Enggak sampai di situ. Bahkan dia katakan, saya difitnah, wa inni ukaffiru man yahdith bi ghairillah. Dan saya difitnah, katanya saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Karena ada ulama yang bersumpahnya wallahu wan nabi, demi Allah, demi Nabi. Nah, ada kelompok-kelompok mengatakan itu kafir. Nah, begitu ditanya siapa yang bilang kafir? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Enggak betul. Ini ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara. Beliau mengatakan saya tidak pernah mengkafirkan orang yang bersumpah dengan seperti yang tadi dengan Nabi, wah Nabi, tidak. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, saudara. Di sini dikatakan lagi oleh beliau, fahadhihi itnata asyara masalah. Inilah 12 masalah yang aku difitnah. Jawabi fiha
jawabku untuk semua fitnah itu hanya satu, yaitu firman Allah yang berbunyi, Subhanaka hada buhtanun adzim. Nah, jadi saudara, ini bisa kita dapatkan dalam Al-Risalah Al-Hadiyah Asyar, yaitu risalah yang ke-11 min Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi silakan Anda cari Rasail Syekh Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab yang jilid ke-11. Nah kemudian saudara, di jilid ke-11 ada di bagian kelima halaman 61. Kitab ini, buku ini disebarluaskan oleh Jami'ah Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, oleh Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud yang ada di Riyadh, saudara. Artinya Universitas Imam Muhammad Ibn Saud yang mencetak itu buku, yang menyebarluaskan itu buku, pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah perbedaan pendapat, saudara. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terus seenaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan hada buhtanun azim, ini fitnah yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada tangan Bapak Ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika yaitu adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Afriqi yang digelari dengan Al-Wahabi ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah mujaddid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin. Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Syekh Tengku Zulkarnain, sekretarisnya, sekjennya MUI, beliau menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya dengan alasan Wahabi. Penyematan yang salah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Paham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu Wahabi semua. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ, Madinah di situ, yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman, negerinya, penduduknya? Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semua nggak skip videonya tadi agar tidak gagal paham. Memang bagi teman-teman yang miskin kuota, pasti ini kerjanya skip-skip video nih. Nggak mendengar secara utuh penjelasan yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Jadi, di antara kesimpulannya tadi bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang disematkan Wahabi itu berbeda dengan Wahabi yang dari Afrika ya. Pokoknya saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi lah. Saya kira teman-teman semua otaknya memadai lah untuk memahami video di awal tadi ya. Sekian dari saya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita, bisa menambahkan wawasan bagi kita, dan bisa menghilangkan fitnah-fitnah yang selama ini
tersebar di dunia maya, dan juga sebagai argumentasi ataupun counter argumen terhadap fitnah-fitnah yang selama ini tersebar di sosial media. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.